Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Muklis. Pak Muklis tumben nih telepon. Ada apa nih kira-kira? Iya Pak, ini saya ada sedikit permasalahan Pak. Ini kira-kira Pak Widodo ada waktu tidak Pak? Insya Allah ada waktu Pak. Hari ini saya kosong. Kalau boleh tahu apa yang akan kita diskusikan Pak ya? Iya Pak, jadi di sini saya ada permasalahan di dalam kelas saya Pak. Nah, saya berharap nanti setelah ada perbincangan pada Bapak, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh baik kalau gitu. Oke, mudah-mudahan nanti setelah kita berbincang-bincang, kita menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Pak Muklis hadapi. Baik, Ya, Pak Muklis silahkan ceritakan apa masalahnya. iya Pak, jadi gini ya Pak ya. Nah ini saya mengajar di kelas 5 Pak, di kelas 5A. Nah ini terdapat salah satu siswa saya Pak, ini laki-laki jarang sekali berangkat. Nah pada waktu berangkat sekolah pasti ada saja Pak yang diperbuatnya. Entah itu mengganggu kawannya, terkadang juga berkata tidak sopan Pak terhadap kawannya. Oh Nah, terkadang betul. juga suka ini Pak meminta makanan sama kawannya, ya kadang memaksa, ya. Nah, pada saat saya sedang menjelaskan materi ataupun menyampaikan materi, nah anak tersebut pasti sibuk sendiri Pak, kadang mainan sendiri, kadang Iya. usir. Nah, itu Pak permasalahan yang saya hadapi Pak di dalam kelas saya. Jadi anak ini selalu membuat kegaduhan di kelas begitu Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Oh gitu. Bapak sudah mengetahui mungkin dari latar belakang keluarganya atau dia ada faktor lain sehingganya berbuat seperti itu di kelas, Pak. Iya Pak. Nah, saya pernah ya Pak ya berkunjung ke rumahnya anak tersebut. Nah, itu saya lihat itu anaknya sering membantu orang tuanya, Pak, sehingganya jarang sekali berangkat ke sekolah. Nah, selanjutnya juga anak tersebut itu kurang perhatian dari orang tuanya, Pak. Nah, ini kebetulan ibunya ini kerja ke luar negeri, Pak. Nah, dia hanya tinggal dengan ayahnya sehingganya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, selain itu juga saya sering melihat anak tersebut ini loh, Pak, suka tidak membawa uang jajan. Nah, kadang saya Oh tanya, gitu. kenapa tidak membawa jajan ataupun bawa saku? Katanya tidak dikasih sama orang tuanya. Nah, saya juga mendapatkan informasi dari temannya, katanya dia juga ini Pak termasuk orang yang tidak mampu Pak di lingkungan masyarakatnya. Oh begitu, baik. Berarti kalau bisa saya simpulkan ini mungkin masalah faktor ekonomi ya Pak Muklis ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Kemudian tadi Bapak bercerita bahwa orang tuanya yang satunya pergi ke luar untuk bekerja, begitu Pak ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Kemudian orang tua yang ayah atau bapaknya tadi juga bekerja sehingga kurang perhatian, begitu Pak ya? Iya benar sekali Pak. Ya baik Pak. Oke, kalau Bapak sudah mengidentifikasi dari akar permasalahan anak tersebut sehingganya membuat kegaduhan di kelas, ya, membuat ribut di Iya Pak. kelas, ya, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak tersebut, Pak? Iya Pak. Jadi di sini saya sudah mempunyai rencana Pak untuk anak didik saya yang tadi seperti itu. Nah, yang pertama saya akan memanggil anak tersebut Pak ke kantor untuk memberikan nasihat dan memberikan motivasi agar anak tersebut lebih rajin lagi dalam berangkat ke sekolah. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, ya, dengan teman sejawat dan memanggil orang tuanya Pak untuk mencari solusi yang terbaik dalam permasalahan ini. Selanjutnya Iya. juga Pak, saya akan mencoba menciptakan pembelajaran yang inovatif ya Pak ya, seperti menerapkan berbagai model pembelajaran di kelas serta memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga siswa
dapat terfasilitasi dalam proses pembelajaran di kelas, Pak. Oke, baik Pak. Berarti Bapak sudah merancang nih rencana apa yang akan dilakukan. Kalau boleh saya utarakan kembali, ya, Bapak tadi mengungkapkan bahwa Bapak nanti akan memanggil anaknya untuk memberikan motivasi, begitu Pak ya? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Ya, terus Bapak juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, ya. Kemudian Bapak juga akan memanggil orang tuanya sebagai salah satu kolaborasi dengan orang tua untuk menggali informasi, menguatkan dan memberikan penguatan kepada anak. Kemudian Bapak juga nanti ini akan menciptakan sebuah pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, sehingganya anak tertarik lagi kepada pembelajaran. Begitu Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Oke. Berarti ini rencana ini saya anggap ini cukup luar biasa bagus Pak. Jadi langkah-langkah yang Bapak terapkan nanti, mudah-mudahan ini menjadi suatu acuan untuk merubah dari tingkah laku si anak tersebut. Kira-kira nih Pak, kalau rencana ini sudah Bapak lakukan, komitmen apa yang akan Bapak terapkan terhadap anak tersebut? Ya Pak, jadi komitmen saya terhadap rencana saya adalah saya akan melaksanakan rencana tersebut secara terus-menerus Pak, dan secara konsisten sampai adanya perubahan dalam diri siswa ke arah yang lebih baik lagi Pak ke depannya. Baik. Selanjutnya, iya. Iya, baik Bapak. Cukup, saya pikir ini cukup luar biasa sekali dari perencanaan yang Bapak buat, kemudian Bapak membuat komitmen secara berkelanjutan, sehingganya kita harapkan bersama-sama Pak ya, nanti permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut bisa terselesaikan dengan bijak, kemudian motivasi belajar anaknya menjadi meningkat, kemudian tidak lagi terjadi kegaduhan di kelas, seperti itu Pak ya. Iya Pak, amin Pak. Baik Pak, setelah kita berbincang-bincang ini, Bapak sudah tadi mengidentifikasi masalahnya, kemudian Bapak membuat rencana aksi, kemudian Bapak membuat komitmen apa yang akan dilakukan penerapannya. Nah, kira-kira Pak, setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Bapak rasakan? Setelah kita melakukan perbincangan ini ya Pak, yang saya rasakan itu saya menjadi lega Pak. Jadi beban saya sedikit berkurang karena tadi kita sudah sharing-sharing ya Pak, sudah adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan perbincangan ini ya membawa kemanfaatan bagi kita semua, terutama nanti kepada murid-murid kita Pak ya. Dan amin. Kedepannya jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, kita bisa berbincang-bincang supaya nanti kita sama-sama menemukan titik terang terhadap masalah yang kita hadapi. Seperti itu Pak ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Widodo ya atas sharingnya pada kesempatan sore hari ini. Sama-sama Pak, sama-sama. Semoga nanti kedepannya apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud dengan baik. Amin, amin. Amin, amin. Mungkin hanya itu ya Pak yang dapat ini Pak saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon doanya supaya permasalahan yang saya dapat ini dapat terselesaikan dengan baik Pak. Amin, siap Pak. Tetap saya terus berdoa demi kebaikan Bapak dan murid-murid Bapak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak ya. Ya Pak. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widodo. Pak Muklis, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak kabarnya. Pak Widodo sendiri bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Muklis. Namun ini Iya. Pak Muklis, saya mau berbincang-bincang nih dengan Pak Muklis. Kira-kira Pak Muklis ada waktu enggak nih? Iya, iya Pak. Ada waktu banyak sekali untuk Bapak. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang, apa yang kira-kira Pak Widodo harapkan Pak dari perbincangan kita pada sore hari ini? Baik Pak Muklis, terima kasih atas waktunya. Tentunya saya Ya, mengharapkan pencerahan nanti setelah ya, kita berbincang-bincang tentang hal atau masalah yang ingin saya utarakan dengan Bapak. iya. Ya, kira-kira apa ya Pak yang mau disampaikan Pak? Permasalahan apa yang Bapak hadapi di dalam kelas? Boleh diceritakan Pak? Iya, ini berkaitan dengan murid-murid lah Pak, biasa. Jadi di kelas saya itu ada beberapa murid yang dia motivasi belajarnya rendah loh Pak. Kalau belajar dia males-malesan. Hmm, Kemudian kalau dikasih tugas nggak mau ngerjakan. Sudah saya berikan teguran tapi tidak ada perubahan sama sekali, sehingga ini mengganggu di proses pembelajaran di kelas. Kadang teman-temannya juga pada membuat statement, Pak itu nggak mau belajar gimana. Nah saya jadi bingung nih Pak. Kira-kira oh, iya. pencerahan apa nanti yang kita dapat dengan pembicaraan ini Pak ya? Iya, Pak. Jadi gini ya, Pak ya, maksudnya motivasi belajar siswa di kelas Bapak itu rendah ya, Pak ya? Iya Pak, rendah banget pokoknya. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa di kelas Bapak apa, Pak ya? Setelah saya lakukan refleksi, kemudian saya Ya, berikan catatan-catatan khusus, iya, memang Pak. sih Pak, mmm, model pembelajarannya kurang menyenangkan. Media Hmm, pembelajarannya juga tidak, inovatif, jadinya mungkin anak tersebut merasa jenuh, merasa bosan, sehingganya dia enggan atau malas ikut pembelajaran yang dilakukan di kelas, Pak. Oh iya. Jadi intinya Bapak kurang ini ya, Pak ya, inovatif dalam menerapkan proses pembelajaran di kelas, Pak ya? Iya, saya pikir Nah, itu ini titik poinnya, Pak. Oke, nah kira-kira langkah-langkah apa atau rencana apa yang akan Bapak laksanakan atau Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Jelas kalau dari um, proses pembelajaran yang kurang inovatif, media-media Ya, pembelajaran yang tidak menyenangkan, ya, saya harus rubah ini, Pak. Saya harus memberikan pembelajaran yang inovatif, iya, sesuai betul. dengan kurikulum kan, pembelajaran yang berdiferensiasi, mengetahui kebutuhan dari anak-anak, dan tentunya saya harus melakukan perombakan nih dari metode pembelajarannya, media-medianya, supaya anak-anak nanti tertarik, tidak hanya anak-anak yang memang motivasi belajarnya sudah tinggi, tapi anak-anak yang motivasi belajarnya rendah juga terpancing ikut dalam proses pembelajaran. Jadi saya harus mengupgrade diri saya supaya nanti metode pembelajarannya menyenangkan, begitu Pak ya. Oh, iya, iya. Wah, bagus sekali nih rencana yang akan Pak Widodo lakukan ya. Tadi akan merubah apa itu Pak, metode pembelajaran Pak ya. Terus Iya. akan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk peserta didik. Nah, kira-kira nih Bapak akan memulai rencana tersebut kapan Pak ya? Um, Insya Allah minggu depan Pak sudah saya siapkan nanti. Oke. Oke, siap Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar Pak ya. Yang tadi Amin. Bapak sampaikan. Nah, ini kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas apa Pak ya? Tentunya ini harus dilakukan secara berkesinambungan, Ya, secara kontinu, dan saya harus selalu melakukan evaluasi dari pembelajaran langsung supaya nanti
pembelajarannya terus menjadi pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak. Iya, ya jadi Bapak akan ini Pak ya, akan melakukan rencana ini secara berkelanjutan terus-menerus Pak ya. Iya Nah ini Pak. siapa kira-kira Pak yang akan Bapak libatkan dalam membangun komitmen yang akan Bapak lakukan ini Pak? Ya tentunya dengan rekan sejawat ya, Ya, oh iya. dengan pimpinan juga, supaya nanti terjadi kolaborasi yang kolaborasi yang ideal, sehingganya di pembelajaran tersebut tidak terjadi pembelajaran yang monoton lagi. Oke, jadi Bapak akan berkolaborasi Pak ya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan mungkin dengan orang tua siswa Pak ya. Oh Oke, iya, tentunya iya Pak. oke baik Pak ya. Nah bagus sekali ya rencana Bapak yang tadi disampaikan, komitmennya juga. Nah ini bagaimana perasaan Pak Widodo setelah kita melakukan perbincangan pada sore hari ini? Alhamdulillah saya dapat pencerahan di sini Pak. Ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya itu Ya, memang tidak adanya pembelajaran yang inovatif, tidak iya. ada media yang menyenangkan, dan setelah berbincang-bincang dengan Bapak, saya mendapatkan pencerahan bahwasanya saya harus melakukan perubahan nih di metode pembelajarannya, di bahan ajarnya atau media-media pembelajarannya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Semoga Pak ya kedepannya siswa Pak Widodo lebih termotivasi lagi dalam belajar lagi di kelas. Nah, kira-kira ada lagi tidak Pak yang mau disampaikan Pak? Sementara cukup Pak. Oke. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya. Pak Widodo. Ini ya, saya menemukan titik terang nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara konsisten. Oke, siap Pak. Kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Cukup? Saya kira cukup Pak ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.